Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materinya masih tentang konversi suhu, konversi termometer, tapi ini dengan cara yang perbandingan. Jadinya cara yang lebih sederhana. Nanti kalian bebas menggunakan cara yang mana, tapi ini caranya lebih singkat, tapi juga kamu harus lebih teliti. Seperti itu. Silakan dibuka buku paketnya halaman 140, yaitu tentang skala suhu. Jadi di situ dijelaskan bahwa saat ini dikenal beberapa skala suhu, misalnya Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, nanti kita akan membahas 4 skala suhu itu. Kita langsung ke bawah saja. Nah ini ada alasan kenapa kalau Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur dia penulisannya pakai derajat C, derajat F, dan derajat R, ada derajatnya. Sedangkan kalau Kelvin cukup ditulis huruf K karena skala Kelvin merupakan nol mutlak, jadi tidak menggunakan derajat. Nah, 4 skala yang sering kita gunakan yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Untuk titik tetap atas dan titik tetap bawahnya masing-masing mempunyai angka tersendiri-sendiri. Yaitu untuk Celsius bawahnya 0 dan atasnya 100. Untuk Fahrenheit bawahnya 32 dan atasnya 212. Untuk Reaumur bawahnya 0, atasnya 80, dan Kelvin bawahnya 273, titik tetap atasnya 373. Nah, nanti untuk penghitungan konversi skala termometer untuk Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin sebenarnya sama dengan cara yang sebelumnya, tapi untuk kali ini saya ajarkan untuk cara yang lebih mudah atau cara menggunakan perbandingan. Nah, di bukumu ini juga sudah dijelaskan cara menggunakan perbandingan. Nah, nanti untuk lebih jelasnya saya jelaskan lagi, atau kalau kamu mau mempelajari lebih lanjut, kamu bisa pelajari perbandingannya lewat bukumu juga bisa. Jadi untuk perbandingan skala seperti ini. Ini untuk Celsius bawahnya 0, atasnya 100. Kemudian Reaumur bawahnya 0, atasnya 80. Untuk Fahrenheit bawahnya 32 dan atasnya 212. Sedangkan Kelvin bawahnya 273, atasnya 373. Nah, perbandingannya itu dari sini. Atas dikurangi bawah, 100 dikurangi 0, 100. Banding 80 dikurangi 0, 80. Banding 212 dikurangi 32, 180. 373 dikurangi 273, 100. Nah, semuanya ini sama-sama dibagi 20. Nah, 100 bagi 20 dapat 5. 80 dibagi 20 dapat 4. 180 dibagi 20 dapat 9. 100 dibagi 20, 5 juga. Nah, berarti perbandingan untuk Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin itu 5 banding 4 banding 9 dan banding 5. Seperti itu. Sekarang untuk contoh penerapannya seperti ini. Misalkan ada soal. Di soal itu 25 derajat Celsius itu berapa derajat Reaumur. Nah, karena kita ingat tadi perbandingannya untuk Celsius banding Reaumur. Nah, berarti Celsiusnya 5 banding 4. Nah, berarti
25 derajat Celcius itu sama dengan yang dicari itu ditaruh atas perbandingannya. Ya, berarti yang dicari ada reamur. Reamur berapa? Reamur 4. Berarti 4 per Celcius berapa? 5 perbandingannya. Celcius yang diketahui ditaruh bawah. Kali yang diketahui 25. Oke ya, 25 ini ya. Dimasukin. Tinggal dicoret. Dicoret 5 sama 25, 25 dibagi 5 dapat 5. Berarti 5 kali 4 20 derajat reamur. Berarti 25 sama dengan 20 derajat reamur. 20 derajat reamur. Seperti itu. Lebih simpel dari cara sebelumnya, tapi kalian harus teliti. Ya. Untuk contoh selanjutnya misalnya Celcius ke Fahrenheit. 45 derajat Celcius itu berapa Fahrenheit? Nah, kita ingat-ingat lagi dulu tadi. Untuk Celcius perbandingannya Celcius dengan Fahrenheit itu dia berarti 5 banding 9. Tapi ingat dulu bahwa bawahnya, kalau Celcius atasnya 100 bawahnya 0, kalau Fahrenheit atasnya 212 bawahnya 32. Ini bawahnya tidak sama, yang satu 0, yang satu 32. Jadi misalnya dari Celcius ke Fahrenheit, dari 0 menuju ke 32 berarti harus ditambah 32 hasilnya nanti. Sedangkan nanti kalau dari Fahrenheit ke Celcius, dari 32 ke 0 berarti dikurangi 32. Seperti itu. Jadinya harus hati-hati kalau bawahnya tidak sama. Kalau tadi contoh pertama kan Celcius dengan reamur. Sama-sama bawahnya, titik bawahnya 0. Berarti tidak ada penjumlahan ataupun pengurangan. Tapi kalau udah ke Fahrenheit atau dari Fahrenheit harus ada hubungannya dengan 32 ini. Langsung kita ke contoh soal. Berarti 45 derajat Celcius, ada derajatnya, sama dengan yang ditanya ditaruh atas. Ditanya punyanya Fahrenheit 9, punyanya Celcius 5 bawah, kali 45. Nah, ini dikurung dulu. Nanti hasilnya harus ditambahkan 32. Soalnya dari Celcius ke Fahrenheit, Celcius 0, Fahrenheitnya 32. Celciusnya 0, Fahrenheit 32. Jadinya harus dijumlah. Ya. Terus ini kita hitung. Coret 45 bagi 5 dapat 9. 9 kali 9 81 ditambah 32 hasilnya adalah 113. Nah, berarti 45 derajat Celcius sama dengan 113 derajat Fahrenheit, seperti itu. Nah, untuk kita coba contoh yang dari Fahrenheit ke Celcius. Sekarang kita balik 113 derajat Fahrenheit berapa Celcius? Soal yang tadi ya, cuma kita balik. Sekarang kita cari Celciusnya berapa. Nah, kita tulis dulu 113 derajat Fahrenheit sama dengan yang di atas adalah yang dicari. Yang dicari adalah Celcius, berarti yang 5. 5 per 9 kali 113. Nah, ini kalau tadi dikali dulu baru dijumlah. Kalau yang dari Fahrenheit ke Celcius itu dia dikurangi dulu sama 32. Jadinya ini kalian hitung dulu yang pengurangannya baru dikalikan. Nah, gitu. Berarti 5 per 9 kali
Ini berarti 113 dikurangi 32, 81. Baru dihitung. 9 kali 5, 45. Nah, sama ya, berarti jadi 113 derajat Fahrenheit sama dengan 45 derajat Celcius. Jadi ingat bahwa kalau Celcius ke Fahrenheit itu berarti kan Fahrenheitnya yang dicari berarti 9/5 kali Celciusnya dulu. Celciusnya berapa? Baru ditambah 32. Sedangkan kalau Fahrenheit ke Celcius itu berarti Celciusnya 5, Fahrenheitnya 9, 5/9 kali Fahrenheit dikurangi 32. Yang dihitung Fahrenheitnya dikurangi 32 dulu. Ya, kalau ingat-ingat kalau yang Celcius ke Fahrenheit dikali dulu baru dijumlah. Kalau Fahrenheit ke Celcius dikurangi dulu baru dikali. Seperti itu. Contoh selanjutnya adalah ke Kelvin. Misalnya Celcius ke Kelvin. Misalnya 78 derajat Celcius berapa Kelvin. Nah, kita ingat dulu bahwa Celcius, perbandingan Celcius dengan Kelvin sama-sama 5 dibanding 5. Tapi bawahnya berbeda. Kalau Celcius bawahnya 0, atasnya 100. Kalau Kelvin bawahnya 273, atasnya 373. Nah, karena perbandingannya berarti 78 derajat Celcius sama dengan perbandingannya sama 5/5. 5/5 sama dengan 1. Jadinya misalnya kalian tidak tulis pun tidak apa-apa. Kali 78 ditambah 273. Karena 5/5 sama dengan 1, kamu bisa langsung tulis aja 78 ditambah 273. Berarti sama dengan 351 Kelvin. Berarti 78 derajat Celcius sama dengan 351 Kelvin. Seperti itu, tinggal dijumlahkan 273. Sama aja kalau Kelvin ke Celcius, kebalikannya, berarti tinggal dikurangi. Contohnya 300 Kelvin berapa derajat Celcius? Nah, 300 Kelvin sama dengan 300. Tadi 5/5 nya tidak usah tulis, tidak apa-apa, soalnya 5/5 kan 1. Langsung saja dikurangi 273. Berarti jawabannya 27. Berarti 300 Kelvin sama dengan 27 derajat Celcius. Seperti itu. Untuk Kelvin ke Fahrenheit atau Fahrenheit ke Kelvin, saya sarankan untuk diubah dulu menjadi Celcius. Karena kita tahu bahwa Kelvin bawahnya 273, atasnya 373. Sedangkan Fahrenheit bawahnya 32, atasnya 212. Nah, bawahnya sama-sama ndak 0, bukan 0. Yang Kelvin 273, yang Fahrenheit 32. Jadinya kalau kamu pakai perbandingan itu agak susah. Jadinya mending kamu ubah dulu ke Celcius. Saya Kelvin ke Fahrenheit, berarti Kelvinnya ubah dulu ke Celcius baru ke Fahrenheit. Seperti itu. Atau kalau kamu mau pakai cara yang pertama, yang saya ajarkan pakai cara awal, malah lebih teliti. Itu saya kasih contoh. Contohnya 113 derajat Fahrenheit berapa Kelvin? Gini ya. Nah, 113 ini ubahlah dulu ke Celcius.
baru Celsius diubah ke Kelvin kalau kamu pakai rumus perbandingan. Berarti 113 derajat Fahrenheit kita ubah ke Celsius berarti 5/9 kali 113, karena ini Fahrenheit ke Celsius berarti kita kurangin dulu 32, berarti 5/9 kali 81, kita coret 9 kali 5 45. Nah 45 Celsius, terus kita jadikan ke Kelvin berarti 45 derajat Celsius sama dengan berarti tinggal 45 ditambah 273 sama dengan 318. Seperti itu, berarti 113 Fahrenheit itu sama dengan 318 Kelvin. Seperti itu, berarti ada 2 tahap. Atau kalau kamu mau, kamu bisa pakai cara yang awal, yang pakai pertama, yaitu nah, berarti sama ya, sama hasilnya. Silahkan, terserah kamu mau pilih pakai yang mana. Saran saya pokoknya kalau dari Fahrenheit ke Kelvin atau Kelvin ke Fahrenheit itu jangan langsung pakai perbandingan langsung, seperti itu. Sekian penjelasan untuk perbandingan skala termometer. Mudah-mudahan semakin paham. Selain kalian dapat membaca buku paket, kalian juga bisa mempelajarinya lewat video ini. Untuk tugasnya nanti akan saya jelaskan lewat WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.